Mantan bos Ducati, Paolo Chiabatti yang hengkang ke tim motocross Ducati memprediksi boyarnya susunan pembalap di tim Bologna. Ambiarnya susunan pembalap di MotoGP 2025 dikarenakan ada beberapa rider yang bakal hengkang lantaran tak mendapat kursi atau motor spek pabrikan. Marc Marquez jadi satu pemicu ambiarnya susunan pembalap karena diprediksi bakal jadi kandidat kuat yang bakal menduduki kursi pabrikan. Dari segala kemungkinan itulah yang membuat Chiabatti menilai bahwa cukup sulit untuk mempertahankan jajaran pembalapnya saat ini untuk musim 2025. Hal itu diungkap oleh Chiabatti setelah Jorge Martin secara terang-terangan akan memilih tim lain jika tak mendapatkan kursi pabrikan. Kemungkinan bubarnya jajaran rider andalan Ducati ini juga dilihat dari peluang yang dimiliki oleh Marquez. Chiabatti menilai bahwa si Baby Alien bakal cukup sukses dengan motor Ducati Desmus 16. Nasib jajaran pembalap Ducati diprediksi bakal berubah di pertengahan musim 2025 nanti, termasuk kakak Alex Marquez yang belum diketahui soal masa depannya setelah musim debutnya di Gresini Ducati. Federation Internationale de Motorcyclisme atau FIM atau Federasi Sepeda Motor Internasional mengeluarkan aturan baru untuk MotoGP 2024. Aturan ini dibuat untuk seluruh venue balap jalanan di 2024 termasuk sirkuit Mandalika. Secara garis besar, aturannya masih sama seperti sebelumnya, namun ada update untuk peningkatan keselamatan personel. Personel yang dimaksud adalah marshal, tim medis, dokter, juru kameramen, dan lain-lain yang terlibat di tengah sirkuit. Perangkat keselamatan untuk marshal dan para medis paling sering terlihat kalau ada kecelakaan. Biasanya mereka mengenakan seragam dan rompi, serta helm dan sarung tangan. Sayangnya, belum jelas seperti apa perangkat keselamatan baru untuk personil MotoGP 2024. Memang belum ada kecelakaan balap yang sampai melukai marshal, namun dengan adanya perlengkapan keselamatan baru, dapat mencegah segala kemungkinan terburuk. Aturan baru ini disahkan FIM pada 27 Desember 2023 lalu. Pembalap Gresini Marc Marquez dilaporkan akan menguji motor Ducati untuk kejuaraan World Superbike Panigale V4R dalam tes di sirkuit Portimao, Portugal akhir Januari nanti. Tes tersebut bukanlah pengujian resmi dari Dorna Sports, merupakan agenda resmi Ducati khususnya tim World Superbike Aruba.it. Seluruh pembalap pabrikan World Superbike dijadwalkan menggelar tes di Jerez, Spanyol 24 hingga 25 Januari yang dilanjutkan dengan tes di Portimao 29 hingga 30 Januari. Akan tetapi usai tes resmi itu seluruh pembalap Ducati di MotoGP, Jorge Martin, Enea Bastianini, Marco Bezzecchi, Fabio Di Giannantonio, Alex Marquez, dan Franco Morbidelli akan ikut meramaikan termasuk Marc Marquez. Juara dunia balap motor 8 kali itu termasuk juara MotoGP 2023 Francesco Bagnaia akan menjajal motor Ducati untuk World Superbike. Dikutip dari Crash, pada momen tes nanti akan jadi balapan pertama bagi Marc Marquez dengan motor jalan raya. Dari tes Moto World Superbike di Portimao, Marc Marquez akan bertolak ke Sepang, Malaysia untuk tes 1 hingga 3 Februari mendatang. Tes shakedown ini diperuntukkan bagi pembalap debutan atau pembalap penguji pabrikan. Pembalap yang timnya mendapatkan konsesi juga berhak mendapatkan kesempatan tes shakedown ini. Sementara tes resmi MotoGP di sirkuit Sepang, Malaysia akan digelar pada 6 hingga 8 Februari. Tes terakhir MotoGP dilangsungkan di Qatar 19 hingga 20 Februari. Tes resmi MotoGP di Sepang dan Qatar itu dipercaya bakal dinanti banyak pihak, terutama dalam melihat kualitas Marquez bersama Desmus 16 GP23. Setelah sukses di tes Valencia November lalu dengan menempati peringkat keempat, hasil tes Marquez kembali ditunggu pecinta MotoGP di Malaysia dan Qatar. Seperti yang diketahui, Yamaha tak punya tim satelit selama 2 musim terakhir dan sudah merayu skuad Valentino Rossi VR46 Racing Team untuk bergabung pada 2025.
Namun sang direktur tim Uccio Salucci mengaku pihaknya juga bicara dengan KTM dan punya opsi bertahan di Ducati. KTM sudah memiliki tim satelit lewat Gas Factory Racing Tech 3. Namun Pete Bayer selaku direktur KTM Motorsport ingin menurunkan 6 rider pada 2025, yang berarti KTM harus membentuk satu tim satelit lagi. Bayer pun menargetkan 3 bulan pertama 2024 sebagai masa negosiasi. Bagi Yamaha dan KTM, VR46 dan Pramac bisa menjadi opsi yang baik. Pasalnya, kontrak 2 tim Italia ini dengan Ducati akan sama-sama habis akhir musim nanti. Opsi lainnya adalah LCR Team yang kontraknya dengan Honda juga akan habis pada akhir 2024. Lewat La Gazzetta dello Sport, Campinotti mengakui ada kans bagi pihaknya untuk membuka hati kepada pabrikan selain Ducati. Namun usai mereka menjadi tim satelit pertama yang meraih gelar dunia tim MotoGP pada 2024, ia ragu untuk pergi dari Bologna Ballet. Fabio Quartararo tampil buruk bersama Yamaha sepanjang musim 2023 lalu dengan gagal meraih satu pun kemenangan. Hasil tersebut mengulang hasil buruk tahun 2003 lalu, di mana Yamaha juga tidak mampu meraih kemenangan sama sekali selama satu musim. Fabio Quartararo merupakan juara dunia 2021 dan runner-up tahun 2022. Fabio Quartararo hanya finish di peringkat 10 klasemen akhir akibat Yamaha jeblok pada musim 2023 dan kini membuat Quartararo mulai berpikir pindah pabrikan. Seperti dilansir Speedweek.com, Quartararo akan melihat perkembangan dari Yamaha musim ini terlebih dahulu. Fabio Quartararo sendiri mengaku nyaris putus asa pada musim 2023 lalu. Lalu apakah ia bakal pindah seperti Marc Marquez? Semua kembali lagi ke peningkatan apa yang bisa dilakukan Yamaha. Quartararo juga menjelaskan apa yang harus diperbaiki oleh Yamaha sepanjang musim 2024 ini. Menurutnya, akselerasi aero dan juga motor yang bisa menikung seperti dulu, sehingga motor akan jadi jauh lebih kompetitif.